Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, asal-usul, mitos, dan juga misteri dari Gunung Talamau. Gunung Talamau yang juga diberi nama Gunung Ophir, yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Bagaimana legenda, misteri, dan mitos Gunung Talamau atau Gunung Ophir ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Gunung Talamau atau disebut juga Gunung Ophir adalah gunung tertinggi yang ada di Sumatera Barat yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat. Ya, terletak di Kabupaten Pasaman Barat berdampingan dengan Gunung Pasaman. Gunung Talamau memiliki ketinggian 2.920 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam tipe gunung api yang tidak aktif lagi. Di bawah puncak Gunung Talamau pada ketinggian sekitar 2.750 meter di atas permukaan laut terdapat 13 telaga. Nama-nama telaga diambil berdasarkan beberapa cerita legenda yang diyakini oleh penduduk sekitar Gunung Talamau. Konon katanya, dari 13 telaga yang ada, hanya 9 telaga yang dapat dijumpai oleh para pendaki. 4 telaga lainnya sulit sekali untuk bisa dilihat secara langsung oleh para pendaki. Selain memiliki kisah mistis, Gunung Talamau juga memiliki air terjun yang indah, yang dikenal dengan nama air terjun Putri Lenggoni. Air terjun ini menjadi magnet tersendiri bagi para pecinta alam dan juga pendaki Gunung Talamau. Di balik keindahan alamnya, Gunung Talamau masih menyimpan berbagai kisah yang masih belum terungkap. Catatan sejarah periode kolonial menyebutkan Gunung Talamau sebagai Gunung Ophir dengan puncak tertinggi bernama Telamau atau Talakmau. Newman Panpadang 1940 menyebutkan bahwa gunung ini memiliki satu tubuh namun memiliki 3 puncak yang kemudian dikenal sekarang dengan nama Gunung Talamau sebagai puncak tertinggi. Berikutnya adalah Gunung Pasaman dan terakhir adalah Gunung Malintang. Yang menarik adalah nama Ophir itu sendiri yang berasal dari bahasa Ibrani yaitu Ophir, yang berarti adalah daerah yang kaya akan emas. Penamaan ini diawali dari kisah yang tertulis di kitab Perjanjian Lama yang menyebutkan tentang negeri asal dari berkilo-kilo emas yang diterima oleh Raja Solomon atau Sulaiman. Raja Sulaiman atau Solomon dari Hiram atau Raja Tirus. Dikisahkan negeri tempat emas tersebut berasal adalah negeri yang diberkati Tuhan dengan kekayaan emas dan tanah yang subur. Kisah ini meluncur di antara banyak petualang dan ilmuwan Eropa. Mereka berlomba-lomba mencari daerah Ophir yang dimaksud di Perjanjian Lama tersebut. Kin pada 1901 Masehi mencatat bahwa beberapa dari mereka mengklaim telah menemukan daerah Ophir dengan wilayah yang berbeda-beda, mulai dari klaim Ophir berada di India, di Semenanjung Malaya, di Tanah Arab, di Haiti, di Malaka, hingga di Gunung Talamau yang terletak di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dilansir dari surat kabar The Indice Koran tertanggal 20 Desember 1834 disebutkan, selain memiliki emas, di daerah Ophir juga ditemukan binatang kera dan gajah. Pernyataan ini memperkuat dugaan salah seorang pelaut yang juga geolog bahwa Ophir yang dimaksud dalam kitab Perjanjian Lama berada di Pulau Sumatera atau Hindia Belanda.
Berita ini juga terdapat pada Surat Kabar Sumatera Koran, edisi 14 April 1869, yang mengatakan bahwa emas yang dimiliki oleh Raja Sulaiman konon berasal dari Sumatera, tepatnya wilayah Pasaman Barat atau Gunung Talamau yang dikenal saat ini. Selanjutnya, Gunung Talamau tersebut disebut juga pada masa itu sebagai Gunung Opir. Namun, apakah benar daerah Opir yang dicari merupakan Gunung Talamau yang berada di Sumatera Barat? Hingga kini masih belum dapat dipastikan. Setiap orang yang mengklaim menemukan daerah Opir pada masa lampau memiliki pendapat masing-masing sesuai dengan apa yang mereka temukan, termasuk orang-orang Eropa yang meyakini bahwa daerah Opir tersebut berada di Sumatera Barat. Selain dikenal sebagai tempat wisata yang menarik bagi para pendaki, kini Gunung Opir atau Gunung Talamau juga dikenal dengan keangkeran dan juga cerita mistisnya. Masyarakat setempat juga mengenal Gunung Talamau sebagai salah satu tempat yang kerap dikunjungi untuk melakukan ritual pesugihan atau sekedar meminta nomor, hingga sekedar juga meminta keberuntungan. Tidak hanya itu, warga juga percaya di Gunung Talamau ini ada kerajaan gaib yang penghuninya kerap mengadakan pertemuan pada waktu-waktu tertentu. Dari cerita turun-temurun, ada kabarnya di atas sana ada sebuah kerajaan gaib. Penghuninya kerap mengadakan pertemuan pada satu tempat di kawasan itu pada saat-saat sakral tertentu. Sedangkan cerita mistis yang paling terkenal di Gunung Talamau yaitu adanya harimau campo. Harimau campo yang dianggap sebagai penunggu Gunung Talamau. Ada pula seorang kiai yang konon juga menunggu daerah Padang Siranjano. Selain itu, juga ada hewan kecil penghisap darah yang dikenal dengan pacet. Hal ini karena kawasan ini sebagai salah satu tempat hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjadikannya sebagai habitat pacet yang alami. Jadi, kalau mau melakukan perjalanan atau pendakian di Gunung Talamau ini, haraplah berhati-hati. Lebih lanjut, jika diperhatikan dari bawah, aura Gunung Talamau ini memang agak berbeda. Makanya, jika mendaki tidak boleh sembarangan, karena Gunung Talamau ini memang terkenal paling angker. Masih terkait dengan legenda dari Gunung Talamau, yaitu legenda Putri Talamau. Salah satu legenda terkenal yaitu kisah Putri Talamau, seorang putri cantik dari kerajaan yang terletak di kaki gunung. Dalam legenda ini dikisahkan bahwa Putri Talamau terpaksa mengasingkan diri ke gunung setelah menghadapi konflik dengan musuh kerajaan. Ia dikatakan masih tinggal di Gunung Talamau hingga saat ini. Tidak ada yang percaya bahwa hantu Putri Talamau sering muncul di sekitar Gunung Talamau, terutama pada malam hari. Terkait dengan Gunung Talamau, berdasarkan sejarah letusan dan juga erupsi, Magma Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan bahwa Gunung Talamau adalah gunung vulkanik dengan aktivitas tipe B. Gunung dengan aktivitas tipe B adalah gunung yang telah ratusan tahun tidak terdeteksi aktivitas vulkanis, namun masih terdapat potensi erupsi. Dari catatan sejarah, ditemukan bahwa Gunung Talamau pernah meletus pada tahun 1869 Masehi. Letusan tersebut terjadi pada siang hari tanggal 31 Oktober 1869 Masehi dengan diikuti suara gemuruh yang kencang dari dalam tanah.
Di sore harinya, gunung mengeluarkan abu vulkanis disertai lava yang berlangsung hingga esok paginya. Berdasarkan surat kabar saat itu, abu dari letusan Gunung Talamau menutupi seluruh wilayah yang ada di sekitarnya hingga mengakibatkan 368 ekor kerbau mati. Namun sayangnya, tidak diketahui jumlah korban jiwa manusia maupun rumah yang rusak akibat letusan ini. Setelah letusan dahsyat tersebut, belum ditemukan lagi catatan kolonial tentang aktivitas dengan intensitas tinggi yang ada di Gunung Talamau. Demikian juga catatan dari periode pemerintahan berikutnya. Gunung Talamau ini seolah beristirahat dalam kurun waktu yang lama. Aktivitasnya mulai menjadi perhatian kembali setelah terjadi gempa tektonik yang terjadi pada tanggal 25 Februari tahun 2022 silam yang menelan korban jiwa dan juga ratusan rumah. Nah, seperti itu terkait dengan Gunung Talamau atau dikenal juga Gunung Ophir. Terima kasih sudah menyimak paparan terkait dengan kisah legenda, sejarah, dan juga kisah misteri terkait dengan Gunung Talamau atau Gunung Ophir ini di channel YouTube Borinplow. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah terkait dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Sumatera Barat, di Pulau Sumatera, dan juga berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.